pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero dikabarkan masuk dalam bursa transfer pemain Juventus untuk musim depan. Informasi lainnya pemirsa, kita pergi ke sepak bola internasional. Momen tak terduga di final Piala Dunia antar klub 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan trofi juara kepada Chelsea yang berhasil mengalahkan PSG dengan skor telak 3-0. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Usai membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Emil Audero langsung jadi perbincangan panas di Italia. Juventus dikabarkan memasukkan Audero ke dalam daftar incaran untuk menggantikan Mattia Perin yang berpeluang hengkang musim panas ini. Kabar ini dipaparkan langsung oleh jurnalis top Italia, Nicolo Sira, yang menyebut Audero sebagai opsi realistis bagi si nona tua. Kabar mengejutkan datang dari Emil Audero, penjaga gawang timnas Indonesia yang kini dikaitkan dengan raksasa Serie A Juventus. Usai menyelesaikan masa liburannya di Indonesia, Emil langsung jadi sorotan media Italia karena disebut masuk radar transfer Bianconeri pada bursa musim panas 2025. Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya menikmati masa rehatnya di Lombok, kampung halaman sang ayah, setelah tampil membela Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga krusial tersebut, timnas Indonesia menghadapi lawan berat Cina dan Jepang. Setelah menyelesaikan tugas negara, kiper berusia 28 tahun itu menikmati waktu bersama keluarga selama 1 bulan penuh di tanah kelahiran ayahnya. Kini Emil telah kembali ke Italia dan dijadwalkan mengikuti sesi latihan pramusim bersama klubnya Como 1907. Namun kepulangannya ke negeri Pisa langsung dibarengi isu panas soal masa depannya. Juventus dilaporkan memantau Emil sebagai salah satu kandidat pengganti Mattia Perin yang berpotensi hengkang pada musim panas ini. Informasi ini pertama kali diungkap oleh jurnalis kenamaan Italia, Nicolo Sira. Menurutnya, Juventus melihat Emil sebagai opsi realistis karena punya pengalaman di Serie A dan mengenal betul lingkungan klub. Sebagai informasi, Emil Audero bukan sosok asing bagi Juventus. Ia merupakan produk asli akademi klub tersebut dan pernah menghabiskan sekitar 8 tahun di tim muda sebelum berkarir di luar. Minimnya kesempatan tampil membuat Emil dipinjamkan ke Palermo pada Februari 2025. Di klub Serie B tersebut, Emil mencatat 14 penampilan sebagai starter, meraih 3 clean sheet dan kebobolan 20 kali. Kini dengan latar belakang kuat sebagai jebolan Juventus dan pengalaman yang cukup matang, Emil Audero disebut-sebut berpeluang kembali ke klub lamanya. Port FC cetak sejarah, jadi tim asing pertama yang juara Piala Presiden 2025.
Klub asal Thailand yang diperkuat Asnawi Mangku Alam itu sukses menumbangkan Oxford United dengan skor 2-1 di final yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Turnamen Piala Presiden 2025 resmi berakhir dengan catatan manis bagi wakil Thailand, Fort FC, klub yang diperkuat pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Dalam laga final yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada Minggu 13 Juli 2025, Fort FC sukses mengajar tim asal Inggris Oxford United dengan skor tipis 2-1. Pertandingan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Kedua tim saling jual beli serangan, namun Port FC berhasil unggul lebih dulu dan menjaga momentum hingga babak pertama usai. Ujian berat sempat dihadapi Port FC pada menit ke-53 saat Tanabon Kesarat diusir wasit usai menerima kartu merah akibat pelanggaran keras. Bermain dengan 10 pemain, tim asal Thailand itu harus bekerja ekstra, menahan tekanan Oxford United yang tampil agresif. Tak lama berselang, hujan deras mengguyur stadion dan membuat lapangan tergenang banjir. Memaksa pertandingan dihentikan sementara selama sekitar 15 menit. Meski demikian, Port FC tetap mampu menjaga keunggulan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, Port FC mencetak sejarah sebagai tim luar negeri pertama yang berhasil menjuarai Piala Presiden. Hasil ini menjadi pencapaian gemilang bagi Asnawi dan rekan-rekannya yang tampil solid sepanjang turnamen. Diketahui, turnamen Piala Presiden 2025 telah resmi berakhir. Fort FC berhasil keluar sebagai juara pertama. Oxford United harus puas finish sebagai runner-up. Disusul Dewa United di posisi ketiga dan Liga Indonesia All-Star di peringkat keempat. Sebagai sang juara, Port FC berhak membawa pulang hadiah uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah. Oxford United yang menempati posisi kedua mendapatkan 3 miliar rupiah.
Sementara Dewa United di peringkat ketiga juga menerima 3 miliar rupiah. Adapun Liga Indonesia All Star yang finish di urutan keempat diganjar hadiah sebesar 2 miliar rupiah. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola tanah air. Striker timnas Indonesia U23 Jens Reven resmi bergabung dengan Bali United selama 3 musim ke depan. Keputusan ini tak lepas dari pengaruh pelatih asal Belanda, Johnny Jansen, yang disebut sebagai faktor kunci di balik pilihan sang pemain untuk berlabuh ke klub asal Pulau Dewata. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Striker muda timnas Indonesia U23 Jens Reven resmi bergabung dengan Bali United setelah menandatangani kontrak jangka panjang pada Minggu 13 Juli 2025. Penyerang berdarah Belanda tersebut akan memperkuat Serdadu Tridatu selama 3 musim ke depan. Kepastian transfer ini diumumkan langsung oleh pihak Bali United melalui kanal resmi klub. Kehadiran pelatih baru Johnny Jansen disebut menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan Jens Reven menerima tawaran klub asal Pulau Dewata. Johnny Jansen, pelatih asal Belanda yang memiliki pengalaman panjang di Eredivisie, diyakini mampu mengembangkan potensi sang penyerang muda secara maksimal. Sebelum mulai bergabung secara penuh dengan Bali United, sang pemain masih akan terlebih dahulu memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung mulai Selasa 15 Juli. Kehadirannya di skuad Garuda Muda tentu diharapkan dapat menambah daya gedor di lini depan timnas. Jens Reven bukanlah nama baru di level timnas usia muda. Ia sebelumnya berperan besar dalam kesuksesan timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024. Dengan tinggi badan 157 cm dan gaya bermain yang agresif, Reven telah mencetak 8 gol dari 17 penampilan bersama Garuda Muda. Sementara di level klub, ia membela FC Dordrecht U21 dan menorehkan 6 gol dari 20 laga di kompetisi muda Belanda. Persib Bandung resmi jalani pemusatan latihan di Thailand. Persiapan ini digelar untuk mematangkan tim jelang Superliga 2025. Di bawah arahan pelatih Bojan Hodak, fokus latihan kali ini adalah membangun chemistry tim setelah Persib melakukan perombakan besar dengan menambah 11 pemain baru. Persib Bandung mulai menjalani persiapan serius menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2025 yang akan dimulai pada 8 Agustus mendatang.
Pelatih Bojan Hodak menekankan pentingnya membangun chemistry antar pemain, terutama setelah kedatangan banyak wajah baru. Ditemui di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Hodak mengakui bahwa kekompakan tim belum terbentuk sepenuhnya karena skuadnya mengalami perombakan besar. Total 16 pemain sudah dipastikan hengkang dan Persib mendatangkan 11 pemain anyar. Dari 11 rekrutan baru tersebut, 3 diantaranya merupakan pemain lokal, yakni Sadil Ramdhani, Alhamra Hehanusa, dan Alfreandra Dewangga. Sementara 8 lainnya adalah pemain asing, yakni Adam Prezibek, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Luciano Guechochea, William Marsilio, Berguinho, William Barros, dan Ramon Tanque. Untuk mempercepat proses adaptasi, pelatih asal Kroasia itu memutuskan membawa tim menjalani pemusatan latihan atau TC di Thailand. Dirinya berharap suasana intensif selama TC dapat memperkuat kerja sama tim. Selain latihan intensif, Bojan juga berencana menggelar 3 laga uji coba selama TC tersebut. Menurutnya, pertandingan uji coba sangat penting agar para pemain bisa lebih memahami permainan satu sama lain. Meski demikian, hingga kini pihaknya masih menjalin komunikasi untuk menentukan lawan tanding yang akan dihadapi selama di Thailand. Number one is we have a big number of new players, so we need to have some bonding. This is same like in your job. If you two are new, you don't know each other, you need some time to stay together, to spend some time, train somewhere together. So I think that this is one good thing for us, and also the other thing is we will play the 3 matches, so it will be good for more understanding in the game. These 3 matches versus who? This one I will let you know because they were changing something, so probably we will tell you in few days time. But in Bangkok? Yeah. Chelsea berhasil menjadi juara Piala Dunia antar klub 2025 setelah hantam PSG 3 gol tanpa balas di Stadion MetLife, New Jersey. Tak hanya aksi di lapangan yang menyita perhatian, nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut jadi sorotan usai turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan trofi juara bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut mencuri perhatian dalam gelaran final Piala Dunia antar klub 2025 yang berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Senin 14 Juli 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Trump hadir langsung menyaksikan laga dan bahkan ikut naik ke atas podium juara bersama skuad Chelsea yang merayakan kemenangan mereka. Chelsea tampil luar biasa di partai puncak dengan menundukkan Paris Saint-Germain secara meyakinkan. Tanpa ampun, pasukan Enzo Maresca menang telak 3-0 atas tim raksasa Prancis yang sebelumnya dijagokan banyak pihak sebagai calon kuat juara. Cole Palmer menjadi bintang lapangan lewat 2 golnya serta 1 assist manis untuk Joao Pedro yang mengunci kemenangan. Namun, bukan hanya performa Chelsea yang menjadi perbincangan. Kehadiran Donald Trump di tribun kehormatan yang duduk berdampingan dengan ibu negara
Melania Trump, dan Presiden FIFA Gianni Infantino menarik perhatian publik global. Setelah pertandingan berakhir, Trump bersama Presiden FIFA turun ke lapangan untuk menyerahkan medali dan trofi juara kepada para pemain The Blues. Kehadiran tokoh penting seperti Donald Trump dalam seremoni semacam ini bukan hal yang luar biasa. Dalam berbagai turnamen besar di dunia, sosok kepala negara atau pejabat tinggi kerap diundang untuk turut menyerahkan trofi dan medali kepada tim pemenang sebagai bagian dari protokol resmi. Kita pergi ke ajang MotoGP di Jerman. Marc Marquez kembali buktikan dominasinya di MotoGP 2025. Tak hanya menang gemilang di sirkuit Sachsenring, Marquez juga mencuri perhatian dunia maya lewat selebrasi uniknya yang terinspirasi budaya Indonesia. Usai menyentuh garis finish, Marquez berdiri di atas motornya dan menarikan gerakan pacu jalur, sebuah tarian khas dari Kuantan, Riau. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai raja usai meraih kemenangan gemilang dalam MotoGP Jerman 2025 yang digelar di sirkuit Sachsenring Minggu malam 13 Juli. Namun bukan hanya dominasinya di lintasan yang mencuri perhatian. Selebrasi unik Marquez justru jadi pembicaraan hangat di dunia maya, terutama di kalangan warganet Indonesia. Marquez tampil impresif sejak lampu start menyala. Mengendarai Desmos Edici GP25, pebalap Repsol Honda itu langsung melesat ke depan dan tak tersentuh hingga garis finish. Kemenangan ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi Marquez musim ini, mempertegas statusnya sebagai kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025. Namun yang membuat publik semakin terpukau adalah gaya selebrasi Marquez usai balapan. Saat nyaris menyentuh garis finish, Marquez berdiri di atas motornya dan menarikan gerakan yang terinspirasi dari tarian pacu jalur, sebuah tradisi budaya khas dari Kuantan Singingi, Riau yang belakangan viral di media sosial. Tarian tersebut sebelumnya sempat menghebohkan internet lewat video seorang bocah asal Indonesia, Ryan Arkandika, yang menunjukkan semangat luar biasa saat mengikuti lomba perahu tradisional pacu jalur. Gerakan Ryan yang energik dan penuh ekspresi ternyata sampai ke radar Marquez yang memutuskan untuk membawanya ke panggung MotoGP dalam bentuk selebrasi kemenangan.
Balapan sendiri berlangsung dalam kondisi ekstrim dengan suhu tinggi dan tekanan fisik yang luar biasa. Hanya 10 dari 18 pembalap yang berhasil menyelesaikan lomba, menandakan betapa beratnya tantangan di Sachsenring. Namun Marquez tetap tak tergoyahkan, tampil dominan sejak awal hingga akhir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.